karena di hari Minggu ketiga Epifanias di tanggal 21 Januari kita tetap dipersekutukan dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan juga terlebih dalam firman-Nya. Firman Tuhan di hari Minggu ini diangkat dari kitab Mazmur pasal 62 dimulai ayat 6 sampai ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, terlebih lagi dalam saat-saat di mana kita memasuki suatu hari atau bulan atau tahun. Kita memasuki tahun 2024, kita memasuki bulan Januari, kita memasuki minggu akhir di bulan Januari, dan kita tahu kita akan melaksanakan pemilihan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua? Bagaimana kita dapat tenang di dalam situasi yang mungkin tidak mendukung dalam kehidupan kita? Kalau saya bertanya kepada kita semua di sini, yang hadir di sini, pada saat kapan Anda tenang? Pada saat tidak ada masalah. Padahal hidup ini pasti ada masalah. Berarti ketika ada masalah kita tidak tenang. Pada saat kapan Anda senang? Mungkin ketika mendapatkan hadiah. Kalau enggak ada hadiah, enggak senang. Mungkin pas tanggal-tanggal muda. Kalau tanggal tua enggak senang. Firman Tuhan menawarkan kepada kita bagaimana kita dapat tenang, dapat senang kapanpun itu. Ketika kita menghadapi berbagai macam
penderitaan, dan juga berbagai macam kondisi yang tidak membuat kita bersuka cita, maka kita dapat menghadapinya karena Tuhan mau hadir dan juga Dia mau untuk menemani kita menghadapi itu semua. Oleh karena itu, bagaimana firman Tuhan ini menyadarkan kita akan kebersamaan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan dan juga menyaksikannya sama seperti Raja Daud. Jadi pemazmur itu sering dikatakan Raja Daud. Raja Daud itu manusia biasa, ya, dan yang nggak pala kuat-kuat banget, manusia biasa seperti kita. Tapi dia menjadi raja. Dan sebelum dia menjadi raja, juga dia menghadapi banyak tantangan. Ketika dia menjadi gembala, dia harus menghadapi binatang buas. Ketika dia melawan Goliat, ketika dia menghadapi Raja Saul yang membenci dia, dan ketika banyak orang yang tidak suka atau iri ketika Daud menjadi raja. Jadi kita tidak tahu siapa-siapa saja orang yang mendoakan kita. Kita tidak tahu siapa-siapa saja orang yang bersuka cita apabila kita bersuka cita. Ya banyak gitu ya, namanya dunia. Ketika dia lihat temannya senang, dia nggak senang, kan begitu. Banyak orang yang susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Nggak tahu, itu duniawi mungkin ya. Jadi kalau dia melihat orang yang susah, dia untung nggak aku, gitu. Atau dia ada sedikit kebanggaan, aku nggak susah. Tapi ketika dia melihat orang yang senang, dia iri. Tidak ikut bersuka cita. Kita tidak tahu, sama seperti Daud. Dia tidak tahu siapa orang yang membenci dia, siapa orang yang tidak suka sama dia. Banyak orang yang punya rencana-rencana jahat terhadap dirinya. Jadi dia harus menjaga kondisi dirinya, menjaga kondisi imannya, jangan sampai lemah. Karena sekali saja dia lemah, maka orang-orang yang memusuhi dan membenci dia pasti akan tertawa. Tuhan ini katanya gitu, syukur. Tapi dia tahu, aku harus tetap kuat. Kalau orang Batak bilang, molo yatu siamu adong go istilah si tujang nagadap. Ya, udah orang lemah, bukan ditolong, tapi semakin dijatuhkan gitu loh. Semakin dijatuhkan, sama seperti tadi di ayat yang pertama dalam pasal ini. Banyak orang yang tidak mau menolong orang-orang yang lemah. Justru kebanyakan orang menjatuhkan orang-orang yang lemah tersebut. Sehingga kita secara pribadilah yang harus menjaga diri kita. Walaupun banyak yang membuli, banyak yang menakut-nakuti kita, tapi kita bisa tetap tenang. Karena apa? Karena kita dekat Tuhan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Daud. Ya karena ketika dia mengandalkan yang lain, dia tetap gelisah. Ketika dia percaya kepada orang lain, dia tetap gelisah. Tapi ketika dia dekat dengan Tuhan, maka dia dapat tenang. Itulah iman yang benar. Iman yang mengandalkan penyertaan
Tuhan Allah. Sehingga kita mampu untuk hidup menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tetapi kalau iman kita salah, maka kita akan mengandalkan dunia. Kita gelisah, ya kita panik, kita takut. Padahal kalau kita gelisah, ada masalah, kalau kita panik, jantung semakin kencang berdebar. Dan tambahlah masalah, kan begitu. Ketika kita panik, bukan selesai masalah, jadi tambah. Ya. Ketika kita takut, contohnya datang penyakit, kita makin takut, jadi tambah penyakit. Begitu. Datang masalah, kita gelisah, jadi tambah masalah. Tuhan tahu kelemahan kita di dalam daging. Oleh karena itu dia mengajari kita bagaimana kita mampu untuk menghadapi masalah tersebut. Karena masalah makin lama kan makin besar. Kalau masalah yang sudah kita jalani itu udah biasa. Tapi kalau masalah yang belum pernah kita hadapi, mungkin kita akan lemah. Saat ini kita diingatkan memasuki awal tahun ini. Kalau di bahasa Batak dikatakan managam ya, preparation, bersiapkan diri. Bagaimana nanti apabila ada yang harus kita hadapi sebuah masalah. Tapi Daud sudah menghadapinya dan dia menyaksikannya kepada kita saat ini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi dia tidak takut lagi, termasuk menghadapi berbagai macam ancaman. Termasuk ancaman itu dari orang-orang terdekatnya. Kalau kita baca kisah Daud, mulai dari dia terpilih sampai dia mengembuskan napasnya, sangat banyak tantangan. Ya. Udah dari luar banyak ancaman, dari dalam juga ada masalah. Saya rasa kalau nggak bersama Tuhan dia udah stres itu. Tidak hanya menghadapi orang lain, menghadapi keluarga sendiri, anaknya sendiri memusuhi dia. Wah, nggak sanggup. Ya. Tapi dia tidak membalaskan itu. Dia tidak berdosa secara daging karena dia mengandalkan penyertaan Tuhan Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara, bagaimana kalau segala yang kita persiapkan itu kita terima dari Tuhan Allah. Segala kekhawatiran kita dapat kita hadapi karena kita percaya Tuhan mau dan Dia mampu untuk menyelesaikannya asalkan kita mau memanggil namanya dan juga bersama-sama dengan Dia. Jadi pasti semua kita menginginkan aman-aman aja ya. Pasti kita semua menginginkan aman. Kita menginginkan situasi tenang. Banyak orang menghabiskan biaya supaya aman. Pasang CCTV, sewa satpam, kan begitu. Kunci rumah semua. Apakah itu menjamin? Apakah yang ada pada kita menjamin bahwa itu akan menjadi aman? Tidak. Banyak orang yang mengatakan kalau ada uang aman semua gitu. Banyak orang yang punya uang nggak bisa tidur. Padahal tukang beca nggak punya uang tidurnya nyenyak banget. Jadi bagaimana kita mampu untuk hidup di dalam dunia ini? Maka kita disuruh untuk berseru kepada Tuhan setiap hari supaya kita diajarinya untuk memikirkan dan juga menghadapinya. Tadi pemazmur mengatakan satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Jadi dia tidak hanya mendengar, dia mendengar dan juga mengimaninya. Dia mendengar dan juga menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Dia mendengar
dan dia juga menggumuli sehingga dia menyaksikannya. Ya kalau hanya kita dengar ini tidak menjadi pegangan dalam hidup kita. Banyak kata-kata bijak ya, yang bagus, apalagi zaman sekarang ya, zaman media sosial banyak sekali. Tapi hanya kita dengar, ya, tidak kita imani, ya, tidak kita pelihara, itu nggak menjadi kesaksian. Tapi ketika firman Tuhan kita saksikan, kita bersama-sama dengan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, maka kita mampu untuk menyaksikannya. Itulah yang harus kita andalkan, saudara-saudara yang terkasih. Supaya apa yang kita rindukan, supaya apa yang kita inginkan, yang menjadi harapan kita, itu mampu untuk kita dapatkan dalam sukacita dan juga dalam ketenangan tadi, dalam kedamaian tadi. Jadi ada orang seperti itu. Saya juga pernah bertanya, karena saya kenal seorang pemuda, seorang pemudi tahe. Jadi saya lihat dia kok bisa dia bersukacita terus, kan begitu. Setiap jumpa dia bersukacita. Saya tanya kepada abangnya, itu adikmu ya? Iya. Hebat dia ya, bisa bersukacita terus. Tidak pernah aku lihat dia sedih. Saya bilang begitu. Itu bagaimana dia di rumah itu? Wah, itu amang kalau di rumah membaca Alkitab itu mang, katanya. Coba tanya dulu apa yang dibaca dia, gitu kan. Aku tahu mang, yang dibaca dia sering itu kitab Amsal, katanya. Iya juga ya. Jadi dampak dari kita bersama-sama dengan firman Allah, maka kita mampu untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi kita bisa bersukacita karena kita sudah serahkan. Bukan dia tidak ada masalah, ada. Tapi itu diserahkannya kepada Tuhan dan dia mampu untuk menjalani kehidupannya. Tidak hanya dipikiri ya. Karena kalau hanya dipikiri saja, ada begitu orang, Tuhan, aku serahkan hidupku, masalahku kepadamu. Tapi malamnya dipikiri, terus dipikiri, sama dengan minum racun rasa madu, begitu loh. Tetap kita konsumsi penderitaan itu, padahal sudah kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Daud tidak begitu, dia menyaksikan bahwa ketika aku menyerahkannya kepada Tuhan, maka walaupun berat aku hadapi di depan, aku mampu menghadapinya. Aku tidak jatuh ke dalam dosa, pencobaan. Walaupun sebenarnya layak dia balas dendam. Daud layak balas dendam kepada Saul. Daud layak balas dendam kepada musuh-musuhnya ketika dia diusir. Daud layak balas dendam kepada anak-anaknya yang tidak menghormatinya. Tapi dia tidak melakukannya karena dia tahu penghakiman itu milik Tuhan. Aku juga orang yang berdosa. Dia minta kekuatan kepada Tuhan untuk menghadapinya. Sehingga ketika dia pulang dari pembuangan, dia tidak menghakimi siapa-siapa. Karena dia percaya ada Tuhan yang menguatkan dia. Oleh karena itu, saat ini kita diminta untuk hidup dalam iman yang benar. Dikatakan dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Jadi ketika kita dihibur, kita tenang kan. Banyak orang yang panik, busi saun katanya dalam bahasa Batak. Panik, gak bisa sadar. Tapi ketika dia meminta kekuatan dari Tuhan, maka dia dihibur. Sehingga jantungnya gak berdegup-degup lagi dengan kencang. Sehingga dia dapat tenang menghadapi dan menerima kehidupan itu. Itulah yang Daud rasakan. Sehingga dia ingin supaya kita juga ikut merasakannya. Kita juga menyaksikannya, melakukannya dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita ketinggalan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Allah.
Harus kita yang menyaksikan, siapa lagi ya? Karena kita orang yang percaya, yang mengandalkan Allah yang Maha Kuasa, yang paling tinggi. Harus kita yang menyaksikannya dan juga menyatakannya sehingga orang-orang mampu untuk meneladaninya. Saudara yang terkasih, berserah kepada Yesus, kepada Tuhan, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan mampu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan Dia mau. Banyak orang yang mampu tapi tidak mau. Banyak orang yang mau tapi nggak mampu. Jadi kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia mau dan juga Dia mampu. Kalau kita hanya mengandalkan dunia ini, dunia cepat berlalu. Sukacita dunia ini cepat berlalu. Tadi saya tanya pada saat kapan Anda senang? Ya mungkin pada saat ada duit. Ketika nggak ada duit nggak senang, cepat berlalu. Pada saat apa Anda tenang? Kalau kita mengandalkan dunia, maka itu cepat berlalu. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Ia mau dan mampu untuk memberikan sukacita yang tetap dalam hidup kita. Sehingga ketika masalah datang, derita menghadang, ingatlah hanya dekat Tuhan saja kita bisa tenang. Dialah sumber penghiburan dan kekuatan. Itulah modal kita untuk menjalani tahun yang penuh dengan tantangan itu. Itulah yang modal kita untuk menjalani segala tantangan masalah yang ada di depan kita. Ada Tuhan kita yang mau dan mampu untuk menolong kita. Berserahlah kepada Tuhan, mintalah supaya Dia selalu menjaga, menghibur, menguatkan, dan juga menopang kita ketika kita dalam masalah. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Engkau mengajari kami untuk mengandalkan kekuatan dan penyertaan. Engkau tahu Tuhan, kami orang yang lemah, yang sering jatuh ke dalam godaan dan juga cobaan. Sehingga Engkau memberikan penghiburan dalam Roh-Mu yang kudus, yang tetap mengajari, menguatkan kami untuk menghadapi itu semua. Engkau tahu Tuhan, kami akan menghadapi perjalanan kehidupan ini dalam tahun yang baru yang Kau berikan ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami hadapi, tapi kami percaya Engkau ada menemani kami dimanapun, kapanpun kami berada. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, dan roh kami. Engkau yang tetap menyertai dan juga mengajari kami. Begitu juga Tuhan seluruh keluarga kami, seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, orang-orang yang belum percaya. Engkau Tuhan yang menyertai dan juga yang mengumpulkan, agar kami semua mendapatkan sukacita dan kedamaian hanya daripada-Mu saja. Sempurnakan Tuhan doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.